Kalau kita berbicara lebih besar dalam kehidupan yang lebih besar, yang hari ini begitu banyak viral, gitu ya. Setiap ada kasus seseorang terkena kasus, entah kasus apapun, gitu ya. Saya takut di sini ada Ustadz Aljuned. Saya kalau mencontohkan orang yang sekarang lagi viral, gitu kan ya. Nah, selalu muncul di media adalah dia seolah-olah menjadi korbannya, gitu kan ya. Padahal dia sendiri sebenarnya yang melakukan, gitu kan ya. Ya, pasti sudah sering nih yang viral ini apa Ustadz, gitu kan ya. Saya nggak mau menyebutkan, gitu kan ya. Jadi hari ini seperti itu, gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang karena keengganan tidak mau bertanggung jawab, maka yang dia perankan adalah playing victim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, ini jargon kita jangan sampai lupa ya. Nongkrong berfaedah, baku jaga, tiljana. Ingat ya, MBD on stage, nongkrong berfaedah, baku jaga, tiljana. Siap, kita mulai ya. MBD on stage, nongkrong berfaedah, baku jaga, tiljana. Baik, nanti di sela-sela materi kita coba lagi supaya kita tes semangat dari teman-teman. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz Junaid, Al-Ustadz Gendro, Pak Dir, dan teman-teman dari Majelis Baku Jaga beserta para peserta semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetaplah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tadi kelak di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sudah 3 bulan kita vakum ya, belum nggak ada kegiatan. Bukan karena apa, tapi di lingkaran teman-teman majelis di dalam pengurus itu kemarin lagi ada kesibukan, terutama ada yang sakit. Jadi ya mau nggak mau kita tunda dulu sampai pada akhirnya kita berkumpul kembali di sini. Baik, teman-teman semua, di malam ini kita mau bahas tentang playing victim, ya, playing victim. Ini bahasa Inggris nih, saya agak susah kalau ngartikan ini. Tapi temanya itu kita jabarkan jadi korban model on, asik. Macam aneh, korban model on, playing victim di era serba viral. Baik, sebelum kita masuk dalam pemateri, mungkin saya akan kenalkan pemateri satu persatu. Ini secara ringkas saja, karena nanti pemateri sendiri yang akan memperkenalkan diri beliau dengan lebih lengkap lagi ya. Pemateri pertama yakni Ustadz Gendro Mulyono MPD. Beliau bekerja di BPMP Provinsi Papua, Ustadz ya. Pemateri yang kedua ini Al-Ustadz Al-Junaid Muhammad Idris, LC MIRKH, panjang sekali nih magisternya ini. Beliau sekarang sebagai imam di mana Ustaz? Masjid Fadlul Islam. Imam di Masjid Fadlul Islam. Nanti beliau sendiri akan ini memperkenalkan lebih dalam lagi tentang diri beliau. Dan teman-teman semuanya, acara ini bisa terlaksana bukan karena kami saja, tapi karena banyak dukungan dari para donatur. Donatur pertama adalah yang juga hadir di sini, yakni dari Cilok Vales dengan owner
Ustadz Osama Rahmat. Bisa berdiri, Pak Unar. Bisa berdiri, Pak Unar. Mohon tepuk tangannya. Beliau owner Cilok Vales, jadi kalau beli cilok beli di beliau saja. Supaya kalau beli di beliau banyak kan nanti nyumbangnya banyak. Ya. Selanjutnya dari Keripik Keladi Jayapura, itu Ustadz Said Muhammad kalau nggak salah ownernya. Nanti beliau tidak sempat hadir, jadi kita perkenalkan produk beliau. Produk beliau pasti semua tahu, di Alfamedia ada, di Indomaret ada. Intinya tulisannya Keripik Jayapura, itu keripik keladi pertama di Jayapura ini. Baik. Selain daripada itu, ada satu lagi donatur terbesar, nggak mau disebutkan namanya, tapi saya sebutkan saja. Dia lagi berdiri di depan kamera itu. Nah, itu saudara segara alam penemuan. Kasih tepuk tangannya, teman-teman. Beliau sudah menyumbangkan sebagian gaji beliau kepada majelis ini, karena kita nggak bisa pungkiri, logika tanpa logistik ya nggak jalan, ya. Mungkin seperti itu para donatur kita. Selanjutnya kita langsung masuk saja, Ustadz, ya, di materi pertama, ya ini. Oh ya, maaf, salah, saya lupa. Sebelum kita lanjut di materi pertama, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Diva. Kepada Ustadzah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang dari Genyem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan bacaan Quran tadi akan bermanfaat khususnya untuk yang membaca dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk di materi pertama tentang flying victim yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kendro Mulyono MPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Yang kami hormati Ustaz Al-Junaid. Jazakallah bergabung dengan para pemuda yang luar biasa. Masya Allah. Teman-teman semuanya dari komunitas yang luar biasa. Jadi saya bersyukur bisa berada di sini, yang jelas terasa kembali muda lagi begitu, Ustaz. Dan sungguh berbahagia senantiasa berada dalam lingkaran kebaikan, karena saya yakin di komunitas ini adalah orang-orang yang senantiasa ingin berbuat kebaikan, insya Allah. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk menguraikan secara umum sedikit gitu ya tentang fenomena flying victim. Ya, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, fenomena flying victim atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sebuah sikap yang kita selalu memposisikan sebagai korban gitu ya kan ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau apapun itu begitu ya kan ya, yang biasanya dipakai dalam posisi negatif, maka ada sebuah kecenderungan menjadi fenomena kali ini ya, semoga bukan kita termasuk begitu kan ya, itu kita adalah korbannya gitu ya. Kita adalah korbannya ya. Nah, sebelum lebih jauh, coba di ruangan ini kira-kira ada nggak yang merasa kehidupannya itu merasa saya lah yang paling sial, terlalu gitu ya, selalu sial, selalu susah, selalu negatif gitu kan ya. Nah, kalau ada, semoga tidak begitu ya kan. Itu masuk dalam kategori ini. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Nah, fenomena flying victim atau kita merasa sebagai korban di dalam kehidupan sehari-hari ini memang bukan, kalau dalam istilah yang saya pelajari, ya, karena teman-teman semuanya, saya kebetulan aktivitas saya sebagai pelatih guru ya. Saya sering bersamai teman-teman guru karena BPMP itu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi saya sudah bekerja di situ dari tahun 2001 ya. Dan saya fungsional di situ. Jadi tugas saya adalah mendampingi, mensosialisasikan kebijakan kementerian. Ya, lebih umumnya melatih guru begitu ya. Walaupun yang melatih belum tentu hebat, lebih hebat daripada yang dilatih gitu ya. Tapi karena terbiasa bersama guru itu, justru saya merasa banyak inspirasi dari para guru gitu ya. Nah, berdasarkan beberapa pengalaman yang saya peroleh ketika menemani guru-guru gitu ya. Saya ambil contoh, entah saya coba mengkaitkan dengan fenomena flying victim ini. Ya, di sini juga banyak teman-teman guru gitu ya. Ketika ada fenomena perubahan kurikulum gitu ya. Perubahan kurikulum mulai dari dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 berubah menjadi kurikulum 13, sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka.
Kemudian tahun ini penguatan kurikulum merdeka dengan munculnya pendekatan pembelajaran mendalam gitu kan. Nah, ada kegalauan-kegalauan. Ya, selalu diiringi setiap ada informasi kegalauan, informasi perubahan itu diiringi dengan kegalauan. Ya. Dan rata-rata kegalauan itu sebenarnya lebih disiapkan karena para guru atau kita sendiri yang tidak siap terhadap perubahan itu. Gitu ya. Sehingga terkesan ketika ada perubahan itu, kenapa berubah lagi? Kenapa berubah lagi? Ya, seperti itu. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan playing victim, iya. Ya, ada sedikit masuk di situ gitu ya. Jadi merasa guru-guru itu menjadi korban perubahan kebijakan. Yang sesungguhnya harusnya kita tanamkan bahwa ketika kita tidak memposisikan sebagai korban, tetapi kita mampu bertanggung jawab, mengambil peran yang lebih positif, gitu kan ya. Ketika kita melakukan kesalahan misalnya, atau kalau dalam konteks yang saya tadi ceritakan, sebenarnya lebih dominannya adalah karena guru tidak siap dengan perubahan itu. Merubah perangkat, menyiapkan perangkat, bahkan tanpa perubahan kurikulum sebenarnya kalau boleh jujur, para guru itu perangkatnya juga tidak lengkap, gitu kan ya. Contoh saja RPP-nya nggak ada misalnya, gitu kan ya. Nah, tapi mereka beralasan, ini kan karena perubahan, gitu ya. Karena perubahan itu harus berubah-ubah lagi, capek buatnya, gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya ini adalah ya playing victim itu, merasa kita adalah korban, gitu ya. Kalau tadi saya berbicara di level guru atau pendidikan, nah yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, fenomena playing victim ini demikian menyebar dan hari ini begitu banyak, gitu ya. Jadi karena keengganan untuk bertanggung jawab, itu kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang negatif atau kesalahan gitu ya kasarnya, maka kita berusaha mencari pembenaran-pembenaran. Ya. Contoh, hari ini misalnya ketika saya tanya, kenapa terlambat? Undangannya kan jam 8, begitu kan ya? Coba, nggak perlu menjawab, pasti semuanya sepakat dalam wajah-wajah ini karena hujan, karena macet, karena ini. Itu adalah fenomena contoh playing victim yang sederhana, gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita mau bertanggung jawab, kalau undangannya jam 8, mau hujan, badai, dan sebagainya, kan bisa disiasati. Kalau hujan pakai mantel, kalau macet berarti pakai motor, selip-selip. Oh, kalau macetnya setengah jam, saya berarti berangkat sebelum setengah jam, gitu kan ya. Maka akan bisa teratasi. Ya. Inilah fenomena playing victim. Ya. Kalau kita berbicara lebih besar dalam kehidupan yang lebih besar, yang hari ini begitu banyak viral, gitu ya. Setiap ada kasus seseorang terkena kasus, entah kasus apapun, gitu ya. Saya takut di sini ada Ustaz Arjuna, saya kalau mencontohkan orang yang sekarang lagi viral, begitu kan ya. Nah, selalu muncul di media adalah dia seolah-olah menjadi korbannya, gitu kan ya. Padahal dia sendiri sebenarnya yang melakukan, gitu kan ya. Ya. Pasti sudah sering nih, yang viral ini apa Ustaz, gitu kan ya. Saya nggak mau menyebutkan, gitu kan ya. Jadi hari ini seperti itu, gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang karena keengganan tidak mau bertanggung jawab, maka yang dia perankan adalah playing victim. Nah, kejadian-kejadian atau fenomena playing victim ini ketika menjangkiti kita sedikit demi sedikit, ini nanti akan menjadi berbahaya. Kalau tertumpu dan menjadi kebiasaan, kemudian itu menjadi karakter kita. Ya, saya sangat takut ketika saya kemudian anak saya suka curhat atau lagi ngobrol-ngobrol makan, gitu kan ya. Itu kita bisa lihat dari saya punya anak 4. Ya. Nah, ada kakak satu, anak saya itu, ada yang seringnya kalau dia ngobrol, dominannya yang dia utarakan adalah negatif. Saya belum punya ini, Abi. Saya belum punya ini. Kos-kosan saya begini. Jadi semua yang muncul adalah negatif.
gitu ya. Nah ini kalau dibiarkan gitu ya, itu juga akan bisa mengarah ke playing victim. Ya, ketika misalnya dia, oh saya kuliah pelajaran sulit, pada sebenarnya karena hasilnya jelek gitu ya. Sebenarnya kalau dia mau jujur, saya nggak belajar, saya nggak ini. Tapi yang disalahkan, oh saya capek, kos-kosannya tidak enak, gitu kan? Pas wifi-nya lagi ngadat, gitu kan ya. Jadi fenomena seperti ini kalau kita biarkan nanti akan menjadi sebuah karakter. Ini berbahaya, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, karena kita kan sambil ngopi-ngopi ya, ini tidak panjang lebar gitu kan ya. Nah ada sebuah salah satu solusi yang mungkin nanti ditambahkan dari Sisari oleh Ustaz Junaid gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ya, kalau boleh dikategorikan manusia itu berada di dalam dua pola pikir, selalu begitu, yaitu pola pikir yang istilah kerennya itu growth mindset dan fixed mindset, ya, atau orang yang sukanya berpikir negatif dan berpikir positif. Kita berada di mana, atau kakak-kakak yang di sini, asatid semuanya ada di sini, berada di mana itu gampang. Sekarang dalam waktu 10 detik, coba konsentrasi, kemudian jawab pertanyaan saya. Nggak perlu dijawab, tapi cukup jawabnya dalam hati. Ya, ceritakan kondisi diri Anda, atau rumah Anda, atau tempat kerja Anda. Waktunya 10 detik dari sekarang. Menulisnya di pikiran. Oke, stop. Nah, manusia selalu dikategorikan dalam dua, yaitu orang yang senantiasa berpikir negatif dan berpikir positif. Dan kita tahu bahwa tindakan yang kita lakukan itu adalah cerminan dari hasil pola pikir kita. Jadi, yang menentukan tindakan itu, kalau ilmu yang saya pelajari, itu sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Ya, saya ambil contoh. Ada 2 orang guru, orangnya berbeda, ditugaskan di tempat yang sama. Misalnya ditugaskan di Senggi. Sekolahnya, muridnya cuma 10 orang. Nggak ada apa-apa. Kesananya, sekolahnya bocor-bocor dan sebagainya. 2 guru ini, yang satunya lebih dominannya adalah negatif, yang satunya lebihnya positif. Maka akan menghasilkan tindakan yang berbeda. Yang orang negatif begitu datang, begitu melihat muridnya, muridnya kok begini, cuma sedikit lagi, sekolahnya bocor-bocor lagi, nah, gitu. Tapi yang berpikiran positif, atau istilahnya growth mindset, pola pikir bertumbuh, maka dia akan melihat, ini keren nih, cuma sedikit kesempatan saya bisa berkolaborasi, gitu kan ya. Sekolahnya bocor, nanti saya bisa tambal, gitu kan. Jadi pola pikir yang terbentuk sangat menentukan apa yang menjadi tindakannya, gitu ya. Maka untuk memperbaiki playing victim ini, kita harus belajar bertanggung jawab. Caranya merubah pola pikir kita. Nah, sekarang dengan permainan yang tadi, walaupun tidak 100% benar, jawaban Anda, kalau tadi saya pertanyaan yang 10 detik tadi, jawabannya isinya yang dijawab adalah, tempat kerja saya jelek, pokoknya yang isinya negatif, maka Anda posisi pola pikirnya negatif. Ya. Kalau tadi jawaban singkat tadi adalah isinya adalah positif yang dituliskan, walaupun cuma dalam pikiran, lebih banyak hal-hal yang positif, bagus, saya bahagia, itulah positif Anda. Ya. Dan ini sangat luar biasa efeknya. Ya. Jadi kita sebenarnya disuruh bersyukur, belajar bertanggung jawab. Ya, apapun kondisi kita. Jadi jangan terbiasa kita selalu berpikir kita menjadi korban.
setiap kegagalan kita, ketika kita posisinya berpikir kita selalu menjadi korban, maka kita sebenarnya berada di posisi pola pikir negatif atau pola pikir tetap. Nah, ini berbahaya, ya. Nah, sehingga mulai dari sekarang ya kita harus membangun, ya. Harus berusaha membangun. Kalau dalam istilah syar'i mungkin bersyukur ya Ustaz ya. Jadi kita senantiasa bersyukur dengan keadaan kita, apapun itu. Ya. Kalau dalam bahasa pelatihan yang saya pelajari itu berpikir berbasis aset. Berbasis apa yang kita miliki. Sehingga apa yang kita miliki kita syukuri, kita gandakan, kita lipatkan. Kalau fokus kita kepada sesuatu yang tidak kita miliki, akhirnya yang terjadi adalah kita mengeluh, ya, menggerutu dan sebagainya. Nah, jadi saya berharap teman-teman semua yang ada di sini, termasuk saya, gitu kan ya, itu ya namanya playing victim ini kemungkinan muncul dalam diri kita itu akan ada, apalagi saat-saat kita situasinya lagi imannya mungkin turun, lagi situasi terjepit dan sebagainya, mungkin kita cari aman itu di situ, gitu kan ya. Ya. Tetapi ini harus kita lawan. Nah, setahu saya memperbaiki atau merubah karakter itu prosesnya tidak instan. Ya, contohnya tadi, fenomena manusia berada dua sisi, pola pikir bertumbuh atau positif dan pola pikir tetap atau negatif itu selalu berada di situ kondisinya. Tapi itu bukan suatu yang paten. Ketika kita posisinya tadi pada posisi pola pikir itu tetap atau negatif, sebenarnya kita bisa rubah. Ya. Dengan cara apa? Ya kita selalu, kalau terbiasa dengan negatif, kita terbiasa harus menggantinya dengan positif. Dan itu harus dilatih. Ya. Mulai dari hal yang kecil, dari kehidupan kita yang kecil. Ya mungkin dari rumah, mulai dari rumah, ya. Pokoknya hal-hal kecil lah. Setiap kejadian itu menimpa kita, kita harus berpikirnya adalah yang positifnya. Gitu ya. Kalau seperti itu terjadi, kita akan bisa merubahnya. Ya. Bukankah kalau sudah terjadi itu kan namanya takdir. Namanya kita mau menyalahkan takdir. Ya solusinya adalah mensyukuri takdir itu, kan begitu. Ya. Jadi itu mungkin sederhananya yang ingin saya tekankan. Jadi fenomena flying victim yang hari ini menjadi suatu yang terlalu sering dilakukan oleh anak-anak sekarang atau generasi sekarang, ini harus kita mulai sedikit demi sedikit merubahnya, ya, dengan kita senantiasa ya bersyukur, ya, bersyukur, belajar untuk bertanggung jawab. Ya. Misalnya, setiap kita mendapatkan sesuatu yang negatif, maka kita harus berani bertanggung jawab, melakukan introspeksi, muhasabah diri. Jangan kita meletakkan kesalahan kepada yang lainnya, gitu ya. Saya lagi belajar ujian, dapat jelek. Maka yang pertama jangan bilang, ini gara-gara lampu mati, gara-gara ini. Bukan, berarti saya memang tidak siap. Berarti saya harus lebih siap, lebih banyak belajar. Ya, saya sedang bisnis saya macet, bukan karena ini pasti gara-gara saingannya, saingannya terlalu banyak, ya, lebih introspeksi, gitu ya. Kita belajar bertanggung jawab, gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan kasus-kasus, ya, bahkan ketika itu kita terkena kasus misalnya, maka yang paling benar harusnya ya kita harus bertanggung jawab atas kasus itu, bukan kita memerankan seolah-olah senantiasa sebagai korban. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu secara sederhana yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin pasti dilengkapi oleh Ustaz Al-Junaid dari sisi syariahnya. Ya, semoga kita semuanya senantiasa dilingkupi dengan pola pikir yang positif, gitu ya kan. Nah, saya tutup mungkin nanti Ustaz Junaid, saya ketika mendapatkan materi tentang pola pikir bertumbuh itu saya ingat bunyi hadisnya saya nggak paham Ustaz, ar-ruhul junudun mujannadah, begitu ya. Jadi kita itu istilahnya kalau kita itu auranya positif, itu seolah-olah semesta juga akan mendukung ke arah positif, gitu ya.
Jadi kalau kita auranya negatif, pola pikirnya negatif, ya semuanya itu akan negatif. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan singkat. Saya berikan kepada Ustaz Charul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari materi pertama yakni definisi dari playing victim ialah sikap selalu memposisikan diri sebagai korban, itu intinya. Terus ada definisi lain yakni keengganan bertanggung jawab yang cenderung mencari pembenaran. Jadi kalau dua ini kita bisa jadi satukan, yakni sikap yang selalu memposisikan diri sebagai korban dikarenakan keengganan bertanggung jawab yang cenderung mencari kebenaran. Nah, dalam solusi tadi, sebelum solusinya disebutkan tadi ada dua mindset, yakni negatif dan positif. Dalam mencari solusinya adalah yang pertama tadi membangun rasa syukur atau berpikir berbasis aset. Kalau dalam filsafat Stoik gitu ya, enaknya ngomong kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lain daripada itu bukan urusanmu, gitu ya. Kalau dalam buku apa ya, saya lupa lagi yang saya baca itu. Buku apa yang kemarin ya? Filosofi Teras, ya buku Filosofi Teras yang saya baca. Selanjutnya adalah solusinya belajar bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir dan paling inti yaitu tentang tazkiyatun nafs atau introspeksi diri. Mungkin itu kesimpulan dari materi pertama.